Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat yang hadir dalam kajian online pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan masuknya kita di tahun baru Hijriyah, yaitu 1443. Pada hari ini kita masuk ke tanggal 1 di bulan Muharram. Dan kita kembali memulai kajian Sirah Nabawiyah dengan menggunakan kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Tentu ini suatu kesyukuran yang patut kita syukuri, karena dalam kondisi yang semakin lama semakin tidak stabil ini terkait pandemi COVID-19 ini, terlebih lagi pada masa ini ya, pemerintah kita menetapkan yang namanya PPKM, membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah ta'lim atau kajian-kajian yang biasa dilakukan secara langsung, yang mengumpulkan banyak orang di dalam satu tempat. Ini kemudian dibatasi. Namun alhamdulillah adanya teknologi, adanya kemajuan informasi pada hari ini, kemudian tentu saja tidak menghalangi kita ya, tidak menghalangi kita untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan, untuk tetap melakukan transfer ilmu, untuk tetap melakukan saling menasihati antara kita sesama umat Islam ya. Karena sebagian orang atau sebagian ikhwah atau sebagian orang-orang yang berkecimpung dalam dunia dakwah, dalam dunia kebaikan, ketika datang pandemi, ketika kemudian menghadapi kondisi-kondisi seperti ini kemudian merasa bahwasanya dakwah semakin sulit ya, merasa bahwasanya apa-apa kita mau kajian, mau adakan ini semakin sulit, tidak bisa lagi, sehingga kegiatan-kegiatan dakwah yang biasa kita lakukan, kita rencanakan ya, itu kemudian tidak bisa dilakukan sesuai rencana ya. Nah, kadang ada yang turun semangat, kadang ada yang tidak mau lagi melakukan kegiatan dakwah atau melakukan kegiatan dakwah seadanya saja ya, tanpa kemudian berpikir bagaimana bisa kemudian tetap melakukan proyek-proyek dakwah ya, walaupun dalam kondisi pandemi ini. Tentu kita perlu mengingat ikhwah sekalian dan akhwat bahwasanya penyeru kebatilan itu tidak berhenti dengan adanya pandemi ini ya. Mereka tidak pernah berhenti walaupun pandemi. Maka kita juga yang sebagai penyeru kebaikan harus juga tidak boleh berhenti walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Kita arahkan ikhwah-ikhwah kita semua yang kemudian dulu sebelum pandemi mungkin masih agak gaptek, masih agak belum bisa menggunakan berbagai macam alat, berbagai macam berbagai macam fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kita bisa bisa melangsungkan kajian lewat online. Nah, ini kita bisa kita pelajari ya, dalam rangka untuk mengikuti perkembangan atau keadaan saat ini ya. Kita belajar bagaimana caranya untuk mengadakan kajian online, untuk mengadakan webinar, alat-alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk itu ya. Nah, ini tentu kita perlu mengupgrade diri kita pada hal-hal yang seperti itu ya, agar supaya kita tetap bisa melakukan atau melancarkan program-program dakwah kita ya. Kita buat bagaimana kajian online kita itu menarik ya. Jangan sampai cuma hanya bermodal HP saja ya, kemudian ditempel-tempel, disandar-sandarkan ya, kemudian suaranya tidak terdengar. Ini kita harus upgrade kita ya. Bagaimana mic-nya seperti apa, kita beli yang namanya tripod ya, kita beli yang namanya kamera, bagaimana mengoperasikan software-software yang untuk kemudian bisa kita gunakan untuk melakukan kajian online dan seterusnya. Jadi kita upgrade diri ya, kita tidak berhenti walaupun ada kondisi pandemi yang menghalangi kita, kita tetap kemudian maju dan mengikuti zaman ya.
sebagaimana kita ketahui tadi atau kita sudah sebutkan ikhwas sekalian bahwa kita berada di bulan suci Muharram. Ya, bulan Muharram termasuk bulan haram, ya, bulan suci. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ya, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya jumlah bulan itu dalam satu tahun ada 12 ya, sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi ya. Jadi jumlah bulan di Muharram sampai kemudian bulan Zulhijjah ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala fiha arba'atun hurum, di antara bulan-bulan atau 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram ya, 4 bulan haram. Maka kata Allah Subhanahu wa taala fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut ya. Tentu saja larangan untuk menzalimi diri sendiri itu berlaku di semua bulan, di 12 bulan, tapi kemudian dikatakan di dalam ayat ini jangan menzalimi diri kalian dalam 4 bulan tersebut, yang menunjukkan bahwasanya kezaliman pada diri sendiri atau kemaksiatan yang dilakukan dalam 4 bulan haram tersebut itu lebih besar dosanya atau lebih berbahaya akibatnya daripada bulan-bulan selain 4 bulan tersebut ya. Dan apa saja 4 bulan tersebut? Kata Rasulullah SAW ada 3 bulan yang berurutan dan 1 mudhar ya, dan 1 terpisah ya. Dan yang terpisah adalah apa? Rajab ya, Rajab, dan kemudian bulan haram itu dimulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini yang 3 yang berurutan. Nah, kemudian ikhwas sekalian, dalam pergantian tahun ini sebagai muslim kita juga perlu kemudian untuk melihat kembali ya, apakah target kita di tahun yang lalu itu sudah tercapai atau belum, dan apa yang kita mau capai di tahun yang baru ini. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kita menggunakan hitungan-hitungan waktu, patokan-patokan waktu seperti tahun, bulan, ya, semester, pekan, dan seterusnya, itu untuk kemudian bagaimana kita mengevaluasi dan mencanangkan apa yang ingin kita lakukan. Nah, sebagai muslim yang baik, apalagi kita yang berkecimpung dalam dunia dakwah, dunia ilmu keislaman, ini harus ada target. Tahun ini antum mau mencapai apa? Ya. Buku apa yang antum ingin baca atau selesaikan ya. Atau mungkin di sisi hafalan ya, tahun ini saya harus selesai 2 juz, 3 juz hafalan saya. Ini harus antum punya target seperti itu untuk antum nanti evaluasi di akhir tahunnya lagi ya, apakah target saya sudah tercapai. Karena memang seperti itu ya, kita tidak boleh biarkan hidup kita itu mengambang ya, mengambang. Harus ada target-target yang perlu kita capai untuk kemudian meningkatkan diri kita, meningkatkan sisi keilmuan kita sebagai seorang muslim ya, baik itu hafalan dan seterusnya sebagaimana kita sebutkan tadi. Nah, kajian kita sebagaimana kita sudah sebutkan, kajian kita pada kitab Ar-Rahiqul Makhtum, sejarah atau sirah Nabi SAW yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kata teman-teman, kata ikhwah, kita sudah selesai di muqata'ah ya, muqata'ah atau apa namanya, boikot ya. Jadi Rasulullah SAW bersama Bani Hashim itu kemudian diboikot oleh suku-suku Arab yang lain yang ada di Mekah. Jadi mereka diboikot, tidak ada yang boleh berdagang dengan mereka. Kalaupun berdagang itu harganya dinaikkan, dibuat mahal, tidak masuk akal. Kalaupun kemudian mereka bisa membeli, pasti cuma sedikit saja yang mereka bisa beli. Kemudian tidak ada yang boleh menikahkan ya, menikahkan anak-anak mereka dengan keturunan Bani Hashim. Ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka mempersempit mempersempit gerak Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ya, bayangkan Bani Hashim, baik yang muslim ataupun yang tidak muslim, yang masih musyrik, itu sama-sama diboikot di lembah Abu Talib di situ. Ya. Ini yang menunjukkan betul-betul masih kuatnya yang namanya unsur kesukuan pada masyarakat Arab pada waktu itu. Ya, bahkan orang-orang musyrik dari kalangan Bani Hashim itu juga ikut merasakan akibat dari dakwah Rasulullah SAW.
Tapi karena Rasulullah ada keluarga, adalah satu suku, maka tetap mereka bela. Ya. Berlangsung beberapa tahun, 3 tahun ikhwas sekalian, muqata'ah ini, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dengan rahmatnya membebaskan kaum muslimin atau Bani Hashim secara umum dari boikot itu. Ya, karena memang orang-orang Arab pada waktu itu melihat bahwa itu adalah sebuah kezaliman. Ya, sebuah kezaliman yang tidak pantas mereka lakukan sebagai masyarakat Arab yang menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Nah, setelah keluar dari muqata'ah atau boikot tersebut, nah disinilah Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini membela beliau, yang selama ini melindungi beliau, menjaga beliau, yang mendukung beliau dalam dakwah-dakwahnya, itu akhirnya jatuh sakit. Dan sakitnya bukan sakit yang biasa, tapi sakit yang akan kemudian mengantarkannya kepada kematiannya. Ya. Nah, di tengah-tengah penyakit beliau ini atau penyakit Abu Thalib ini, maka datanglah utusan-utusan orang Quraisy. Ya, utusan-utusan orang Quraisy yang terdiri dari petinggi-petinggi suku-suku yang ada di situ. Ya, datang kepada Abu Thalib, datang untuk kemudian membicarakan bagaimana kondisi kota Mekah ini atau bagaimana kondisi hubungan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara yang datang adalah Utbah bin Rabi'ah, ya, wa Syaibah bin Rabi'ah, wa Abu Jahal bin Hisham, wa Umayyah bin Khalaf, dan juga Abu Sufyan bin Harb, ya, yang datang kepada Abu Thalib bersama yang lainnya. Ya, disebutkan bahwa ada 25 orang yang datang, ya, sekitar 25 orang yang datang ke rumah Abu Thalib, kemudian mereka membicarakan tentang Nabi Muhammad di hadapan Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib kemudian mereka mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, innaka ma haitsu qad alimta, ya, innaka minna haitsu qad alimta, sesungguhnya engkau sudah tahu bagaimana posisimu itu di tengah-tengah kami. Abu Thalib adalah seorang yang terpandang, ya, seorang yang sangat terpandang, ya, petinggi kaumnya. Ya. Maka sebab itulah, karena ada keberadaan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW itu masih kemudian terlindungi, ya, masih kemudian bisa melancarkan gerakan dakwahnya. Nah, di sini sekalian, sebagaimana pernah kita sebutkan pada waktu sebelum pandemi, disinilah pentingnya bagaimana dukungan keluarga itu dalam berdakwah. Antum-antum yang berdakwah atau antunna, para akhwat juga yang ingin berkecimpung dalam dunia dakwah, hendaknya sebelum dia terjun kepada dunia dakwah, mendakwahi orang-orang luar, maka yang pertama dia dakwahi harus keluarganya dulu, orang-orang dekatnya dulu, ya, sehingga ada dukungan dari keluarga. Karena kalau kita berdakwah keluarga tidak mendukung, itu tentu saja akan ada kesulitan-kesulitan yang kita temui. Ya, walaupun tentu saja banyak kita temukan, tentu saja para pegiat dakwah yang kemudian berseteru atau tidak tidak didukung oleh keluarganya. Tapi tentu saja faktor keluarga adalah faktor, kita akui bahwa faktor keluarga adalah faktor yang sangat penting dalam berdakwah. Ya, kalau keluarga sudah dukung, ya, dukung semua yang ada pada diri kita, ya, mereka bisa bela kita, mereka bisa sokong kita dengan dana dan seterusnya, ya. Nah, itu yang perlu kita pertahankan. Jangan sampai bahkan model pakaian kita masih dikritisi dan tidak diterima oleh keluarga kita. Jangan sampai jenggot kita masih kemudian dikritisi, jangan sampai celana cingkrang, jilbab besar, cadar itu masih dikritisi oleh keluarga kita karena kita kurang dakwahnya kepada mereka. Nah, ini kan nanti akan berdampak pada, ya, tentu yang biasa terjadi, bagaimana model-model pernikahan syar'i itu ditentang oleh keluarga. Ya. Tentu kalau orang menikah syar'i itu kan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini biasa yang terjadi adalah apa? Keluarga menentang tersebut. Ya. Kenapa mau dipisah? Tidak sesuai dengan adat. Ya. Sementara kita maunya terpisah. Nah, ini yang kemudian banyak terjadi, ikhwas sekalian. Nah, ini jadi di sini kita belajar pentingnya dukungan keluarga. Ya. Dukungan keluarga kita ketika kita berdakwah, ya, apalagi kalau memang keluarga kita atau orang tua kita adalah orang yang terpandang di desa. Misalnya kan antum di kampung, ternyata ayah antum atau paman antum adalah orang yang berkuasa di situ, ya, orang yang berpengaruh di situ. Nah, kalau didukung sama itu, insya Allah dakwah kita juga akan jalan,
dakwah kita akan jalan. Ya. Jadi selain keluarga, ya, di sini juga kita belajar bahwasanya dukungan dari orang yang berpengaruh, ya, dukungan dari orang yang terpandang dalam suatu daerah itu, dukungan dakwah itu akan kemudian memuluskan dakwah kita. Ya. Maka tidak ada masalah sebenarnya kalau kita kemudian mendekati orang-orang yang berpengaruh, ya, bukan karena uangnya, bukan karena mungkin dia kaya, bukan, tapi karena pengaruhnya. Kalau dia sudah, kita kemudian sudah pegang, sudah punya dukungan kepada kita, sudah simpatisan kepada kita, maka insya Allah dakwah-dakwah itu kemudian bisa lebih lancar. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ini didukung oleh keluarga sekaligus orang terpandang, orang paling terpandang di suku Quraisy pada waktu itu. Nah, maka orang-orang Quraisy ini mengatakan, innaka minna haitsu qad alimta, engkau sudah mengetahui bagaimana posisi engkau, posisimu wahai Abu Thalib pada di antara kami, ya. Wa qad hadaraka ma tara, dan kamu sudah sakit, sudah mau meninggal, ya. Wa tukhawifuna alaika, dan engkau sudah membuat kami khawatir, ya. Wa qad alimta alladhi bainana wa baina ibni akhika, dan kamu sudah tahu bagaimana urusan atau perkara kami atau perseteruan kami antara kami dengan ponakan kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu sudah tahu bagaimana hal itu, ya. Fad'uhu, ya, tolong undang dia, tolong panggil dia, ya. Panggil siapa? Panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhudh lahu minna wa khudh lana minhu, ya. Fakhudh lahu minna wa khudh lana minhu. Ini ajakan untuk bersepakat, ya, untuk kemudian melakukan perjanjian, ya. Silakan ambil yang ada pada dari kami juga ambil yang ada dari tawaran dari Muhammad, ya. Apa yang kamu mau kami kasih, tapi apa yang kami minta kamu kasih juga, ya, seperti itu. Nah, liyakuffa anna wa nakuffa anhu, agar supaya dia berhenti dari kami atau kami juga berhenti memusuhi dia. Dia berhenti mendakwahi kami, mencela Tuhan-Tuhan kami, ya kan, merusak. Ini dari sisi mereka. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pencela Tuhan-Tuhan mereka, yang membuat mereka terlihat bodoh, yang membuat mereka terpecah belah barisannya, yaitu anggapan mereka. Jadi supaya Nabi Muhammad berhenti melakukan itu, dan kami juga berhenti menyiksa kaumnya, juga berhenti memusuhinya, ya. Waliyada'a anna wa dinana wa nada'uhu wa dinahu, dan juga pada akhirnya agar supaya dia membiarkan kami dengan agama kami. Sudahlah, ya. Dia membiarkan kami dengan agama kami, tetap menyembah berhala, tetap seperti itu, dan kami juga biarkan dia dengan agamanya. Jadi mau mereka adalah Nabi Muhammad itu tidak berdakwah. Silakan kau mau tidak mau menyembah berhala, silakan, tapi tidak usah berdakwah, jangan ajak-ajak orang lain, ya. Jangan pecah belah kita, ya. Kamu saya, ya, ya. Nah, maka kemudian Abu Thalib pun mengutus seseorang untuk memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau datang, Nabi Muhammad datang, dan Abu Thalib berkata kepadanya, ya ibna akhi, wahai ponakanku, haula'i asyrafu qaumik, mereka ini adalah petinggi-petinggi kaummu. Qad ijtama'u laka liyu'tuka wa liya'khudhu minka. Mereka telah bersepakat, berkumpul untuk apa? Untuk memberikan kepadamu kesepakatan dan mengambil darimu kesepakatan. Kemudian kemudian Abu Thalib ini kemudian mengatakan, mengabarkan kepada mereka, mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kaummu ini atau petinggi kaum ini menginginkan hal ini. Itu tadi untuk menghentikan dakwah dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ara'aitum in u'tikum kalimatan takallamtum biha malaktum bihal arab wadanat lakum bihal ajam. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang Quraisy itu, ya, bagaimana menurut kalian kalau aku berikan kepada kalian satu kalimat, ya, satu kalimah, ya, satu kalimat. Ini kalimah ini bukan kalimat bahasa Indonesia, ya. Kalimah itu satu sebutan, satu term, gitu ya. Satu kalimat
takallamtum yang kalian, kalau kalian sebutkan itu, kalau kalian ucapkan itu, malaktum bihal Arab, kalian akan menguasai Arab. Kalian akan menguasai suku-suku Arab seluruhnya. Ya, bukan cuma Quraisy yang di Mekah, tapi seluruh yang ada di Jazirah Arab. Ya, kalau kalian katakan itu, kalian menguasai Arab. Ya, wadanat lakum bihal ajam, dan orang-orang ajam, orang-orang non Arab juga akan ikut kepada kalian, ya, mengikuti kalian. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Talib ketika dibicarakan atau ditawarkan itu, Nabi Muhammad mengatakan, uriduhum ala kalimatin wahidah yaqulunaha, aku ingin mereka, ya, orang-orang Quraisy itu mengatakan satu kalimat, ya, tadinu lahum bihal Arab, yang dengan itu mereka bisa menguasai orang Arab, ya, wa nuaddi ilaihim bihal ajam al jizyah, dan orang-orang ajam, orang-orang non Arab itu akan membayar kepada mereka jizyah. Kemudian di lafaz yang lain, ya, disebutkan, mungkin bisa dinyalakan saya lampunya, ya, sudah agak gelap ini. Ya. Disebutkan di lafaz yang lain, ad'uhum, ya, atau ya am, ya, wahai paman, ya, bagus saja. Ya. Beliau mengatakan, ya am, wahai pamanku, afala tad'uhum ila ma huwa khairul lahum, ya. Tidakkah engkau menyeru kepada mereka tidakkah engkau menyeru mereka untuk kepada yang lebih baik dari apa yang mereka punya saat ini, ya. Apa itu, kata Abu Talib? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ad'uhum ila an yatakallamu bikalimatin, aku menyeru mereka untuk mengatakan satu kalimat saja, tadinu lahum bihal Arab, maka orang Arab akan tunduk ikut kepada mereka, wa yamlikuna bihal ajam, dan mereka akan menguasai orang-orang ajam non Arab. Dan ini semua bisa kita ketahui justru setelah apa? Justru setelah Nabi SAW hijrah nantinya. Ya, Nabi SAW betul-betul menguasai dan menyentuhkan Arab, dan kemudian nanti menaklukkan yang namanya non Arab, menaklukkan Syam, menaklukkan dan seterusnya. Dan kita ini bisa lihat bagaimana kekuasaan Islam ketika pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu betul-betul melebar dan meluas, bukan hanya di Jazirah Arab saja. Nah, ini berasal dari apa ya sekalian? Berasal dari kalimat tauhid yang disuruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita jangan pahami bahwasanya kalau saya bilang la ilaha illallah, ya, kalimat ini tiba-tiba langsung kemudian orang Arab saya kuasai. Enggak. Ya, enggak seperti itu, tapi tentu saja dipahami bahwasanya dasar kenapa umat Islam itu bisa kuat, ya, kemudian bisa menaklukkan daerah-daerah, menaklukkan Arab dan juga menaklukkan daerah-daerah di sekitar Arab, itu karena apa? Karena adanya tauhid. Mereka bersatu di bawah kalimat tauhid, ya, bersatu di bawah panji la ilaha illallah. Nah, lalu kemudian setelah mendengar tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy itu pun kemudian heran, ya, berhenti, termenung, ya, dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, ya. Dan tidak tahu bagaimana cara menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menolak kalimat yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Karena tawarannya luar biasa. Mengucapkan itu kita akan menguasai Arab dan non Arab, ajam. Maka bertanyalah mereka, apa kalimat itu? Ya. Apa kalimat itu? Apa kalimat yang kau maksudkan? Ya. Kata siapa? Kata Abu Jahal, apa kalimat yang kau maksudkan itu? Wa abika lanu'tikaha wa asyra amsalha. Demi ayahmu, ini dia bersumpah dengan selain Allah, ya, namanya orang musyrik, ya, orang syirik, ya. Jadi dia bersumpah, demi ayahmu wahai Muhammad, kalau ada satu kalimat begitu orang Arab bisa kita kuasai, kita akan kasih kamu 10 kalimat seperti itu, bukan satu saja, 10 kita kasih, ya. Maka kata Nabi SAW, taquluna la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min duni. Kalian mengatakan la ilaha illallah,
wa takhla'una ma ta'buduna min duni. Kalian mengatakan la ilaha illallah, tiada yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kalian berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan hanya la ilaha illallah sekadar ucapan, ada konsekuensinya. Ya. Rasulullah SAW di sini sebutkan salah satu konsekuensinya, yaitu berlepas diri dari syirik. Bukan sekadar lisan saja la ilaha illallah, mengucapkan dengan lisan gampang, tapi ada apa? Ada konsekuensinya, dan disebutkan dari salah satu konsekuensinya dari la ilaha illallah ada apa? Antakhla'una ma ta'buduna min duni. Engkau berlepas diri dari yang namanya kesyirikan. Ya, berlepas diri dari yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma diucapkan saja. Nah. Fasafaqu bi aidihim. Ya, maka mereka pun kemudian bertepuk tangan, ya, atau mereka memukul-mukul tangan mereka seperti ini, ya. Tsumma qalu, lalu mereka kemudian mengatakan, aturidu ya Muhammad, apakah wahai Muhammad engkau menginginkan antaj'alal alihata ilahan wahida inna amraka la'ajab. Maka kata mereka, wahai Muhammad, apakah kau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu Tuhan satu saja? Ya, apakah kau menjadikan Tuhan yang banyak itu satu saja? Ya, inna amraka la'ajab, sesungguhnya Sesungguhnya kamu ini betul-betul ajaib, ya, betul-betul mengherankan. Ya, apa yang kamu serukan ini, dakwahmu ini betul-betul mengherankan. Masa Tuhan yang banyak kamu jadikan satu? Kamu jadikan satu. Nah, maka kemudian mereka pun mengatakan, orang-orang Quraisy itu mengatakan di antara mereka, ya, innahu wallah, sesungguhnya demi Allah. Sesungguhnya demi Allah, orang Quraisy juga tahu ya Allah, ya. Mereka sudah kenal sebenarnya Allah. Innahu wallah, sesungguhnya demi Allah, ma hadzal rajulu bimu'tikum syai'an mimma turidun. Orang ini, maksudnya Nabi Muhammad, orang ini tidak akan memberikan kepada kalian apa yang kalian mau. Maksudnya orang ini tidak akan mau apa? Tidak akan mau berhenti dari dakwahnya. Ya. Fantaliqu wamdu ala dini abaikum. Maka pergi saja kita. Ya. Pergi saja kalian, biarkan saja dia, ya, dan kita tetap pada apa? Pada agama nenek moyang kita. Hatta yahkumallahu bainakum wa bainahu, sampai Allah Subhanahu wa taala menghukumi antara kami dengan, atau antara kalian dengan dia. Tsumma tafarraqu, lalu kemudian mereka pun berpisah, ya, pergi dari kediaman Abu Thalib karena memang mereka sadar bahwasanya nama Nabi Muhammad SAW tidak akan mau berhenti dari dakwah la ilaha illallah ini, ya, tidak akan mau berhenti. Jadi mereka mengatakan sudah, ya, kita tetap konsisten pada kesyirikan ini, ya, maksudnya pada agama nenek moyang ini, ya, sampai Allah nanti menghukumi antara kalian dengan antara kami dengan dia. Ya. Maka turunlah ayat atau ada ayat yang mengatakan atau yang menceritakan keadaan orang musyrik yang ada di rumah Abu Thalib ini, ya, yaitu awal surah Shad. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Shad wal Qur'ani dzikr. Ya. Shad demi Quran, atau dan Quran yang berisi peringatan. Ya. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan, ya, berada dalam kesombongan dan dalam perpecahan atau dalam permusuhan. Ya. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Sudah berapa banyak kaum-kaum yang kami hancurkan, kami binasakan sebelum mereka, yang dimana mereka baru mau menyeru, baru mau menyelamatkan diri, justru ketika sudah waktu kebinasaannya. Bukan waktunya lagi lari, bukan lagi waktunya menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri adalah sebelumnya dengan beriman kepada Allah, tapi mereka baru mau menyelamatkan diri mereka ketika apa? Ketika sudah melihat azab di depan mata mereka. Wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum, dan mereka heran. Mereka heran kenapa ada datang pemberi peringatan dari golongan mereka, maksudnya sesama manusia. Kenapa manusia yang datang? Kan ini kan banyak sekali di dalam ayat Al-Quran, ya.
Kenapa bukan malaikat yang datang ya, memberi peringatan? Kenapa orang juga? Kenapa manusia seperti kami juga yang datang? Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Maka orang-orang kafir mengatakan bahwa nabi ini, pemberi peringatan ini adalah sahir, penyihir dan pembohong, pendusta. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan satu saja? Apakah dia menjadikan Tuhan yang banyak itu satu saja? Ya. Inna hadza la syai'un ujab. Ini betul-betul adalah sesuatu yang mengherankan. Ya. Wantalaqal mala'u minhum. Maka orang-orang yang mala itu orang-orang petinggi-petinggi di antara mereka, maka intalaq. Mereka pergi dari situ. Animshu wasbiru ala alihatikum. Ya. Kemudian mereka mengatakan kepada kaumnya, animshu, pergi saja. Ya, tidak usah dengarkan dia. Animshu wasbiru ala alihatikum, dan bersabarlah dengan Tuhan-Tuhan kalian. Ya, mereka menyeru kesabaran, tapi pada kesabaran yang tercela. Sabar dengan kesyirikan mereka. Jadi mereka juga sabar sekalian, ya. Sabar. Kalau mereka sabar, harusnya kita juga sabar. Kita sabar. Kita memang beriman, kita beriman dan bertauhid la ilaha illallah, maka kita sabar dengan itu. Pasti kita ketemu gangguan. Nih, orang-orang musyrik ini, ya, mereka syirik dan menemui gangguan. Maksudnya dakwah tauhid itu kan gangguan bagi mereka. Tapi mereka apa? Mereka bersabar. Tetap konsisten dengan kesyirikan mereka. Nah, ini orang musyrik seperti itu. Maka kita yang sebagai ahli tauhid, insyaallah sebagai orang-orang yang bertauhid, maka kita juga bersabar dengan akidah kita itu. Karena memang bertauhid konsekuensinya akan ada ujian yang akan kita temui. Ya, bagaimana kita mempertahankan tauhid kita, bagaimana kita kemudian bisa konsisten dengan tauhid kita, apalagi di akhir zaman seperti sekarang. Iya. Kemudian inna hadza la syai'un yurad. Jadi sabar kalian karena ini adalah sesuatu yang sudah diinginkan, sudah direncanakan. Iya. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar dakwah seperti ini. Tidak pernah dengar dakwah seperti yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini, atau dakwah tauhid itu pada agama-agama yang terakhir. Ya. In hadza illa ikhtilaq. Sesungguhnya ini hanyalah sebuah agama yang dibuat-buat. Ya, agama yang dibuat-buat atau dakwah yang dibuat-buat. Nah, tentu ini perkataan yang batil, ikhwas sekalian. Tauhid itu adalah dakwah seluruh nabi. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya, justru kesyirikan itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Ya. Menyembah-nyembah berhala, dari berhalanya saja itu sudah dibuat manusia. Ya. Siapa yang buat berhala? Ya manusia. Dia bikin sendiri. Ya. Dari kayu, dari batu. Ya. Kemudian dari mana mereka dapatkan itu, Tuhan-Tuhan itu? Dari mana mereka dapatkan itu? Tuhan ini namanya ini, Tuhan ini namanya ini. Ya, karena mereka yang buat-buat sendiri. Ya. Mereka sendiri yang kasih nama, ya kan? Samaitum antum wa aba'ukum. Ya, kata Allah sebenarnya berhala-berhala yang kalian beri nama sendiri. Antum kalian buat sendiri, kemudian beri nama sendiri. Ya, kalian itu yang buat-buat. Kita tidak. Ya, kita tidak. Agama kita tidak. Agama kita tauhid ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang namakan Allah, bukan kita yang namakan. Tidak bisa kita namakan Allah dengan seenak perut kita, tidak bisa. Allah punya nama-nama yang sudah Allah tetapkan. Tapi orang musyrik ini mereka apa? Mereka beri nama sendiri Tuhannya, bikin sendiri, beri nama sendiri. Jadi siapa yang buat-buat? Ya, jelas orang-orang musyrik yang buat-buat. Kita tidak. Kita dakwah tauhid, dakwah yang sudah ada memang. Ya, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Rasul pertama, sampai pada Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an ibudullaha wajtanibut taghut. Kami sudah kirimkan, utus Rasul pada setiap umat itu untuk mendakwahkan an ibudullah, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut, jauhilah apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka bersabar, ikhwas sekalian, ya, ikhwan dan akhwat. Mereka bersabar, maka kita juga bersabar. Mereka bersabar, jangan kita tidak bersabar. Ya. Jangan kita tidak bersabar, ya. Baik. Nah, setelah itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan rasul yang membawa risalah, membawa dakwah ini,
tentu jalan yang beliau lalui adalah bukan jalan yang mulus, ya, bukan jalan yang mulus. Rasulullah SAW sudah mengatakan, ya, asyaddun nasi balaan, ya, orang-orang atau manusia yang paling keras balanya, keras ujiannya, keras cobaannya adalah para nabi. Dan setelahnya siapa? Orang-orang yang semisalnya. Nah, disinilah ujian yang luar biasa yang datang setelah pemboikotan itu. Pemboikotan itu sendiri adalah ujian yang sangat luar biasa, ikhwas sekalian. Bayangkan 3 tahun mereka tidak dapat pasokan makanan kecuali sedikit sekali. Mereka bahkan sampai makan daun-daunan, ya. Bani Hashim itu sampai makan daun-daunan yang ada di situ. Ada bantuan-bantuan tapi sedikit. Lama ujian. Setelah itu Abu Thalib akhirnya nanti meninggal. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menghadapi yang namanya Amul Hazan, menghadapi yang namanya tahun kesedihan. Karena di tahun itu beliau mendapati ujian, cobaan atau kehilangan yang sangat menyakitkan hati beliau, atau yang sangat membuat beliau bersedih hati. Sudah ditolak, sudah dimusuhi sama kaumnya, pembela-pembelanya, pendukung-pendukungnya justru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Amul Hazan, siapa yang meninggal di sini? 2 orang yang sangat berarti bagi Rasulullah SAW. Yang pertama Abu Thalib, paman beliau yang sangat beliau cintai, yang membela Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua istri beliau, istri pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Baik. Sampai jam berapa ini? Jam berapa tadi kita mulai? Ya. Baik. Jadi setelah setelah pemboikotan itu, maka Abu Thalib pun terkena penyakit atau semakin keras penyakitnya, ya, sampai akhirnya dia wafat. Ya, dikatakan dia wafat di bulan Rajab tahun ke-10, ya, kenabian. Jadi tahun ke-10 kenabian bulan Rajab diwafatkan atau dia meninggal ba'dal khuruj minasy'ab bi 6 ashhur, setelah keluar dari pemboikotan itu, ya. Setelah keluar selama 6 bulan. 6 bulan setelah keluar dia pun wafat. Dan disebutkan dalam versi yang lain dia meninggal di bulan Ramadan, ya, sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha 3 hari. Ya, 3 hari sebelum Khadijah Abu Thalib, baru kemudian Khadijah. Ini versi yang lainnya. Versi yang disebutkan di sini atau yang dikuatkan di sini adalah yang pertama itu. Ada jarak 2 bulan, ya, 2 bulan antara wafatnya Abu Thalib dengan Khadijah. Ya, tapi yang jelas dia di dalam tahun yang sama, tahun ke-10. Ya. Maka disebutkan, ikhwas sekalian, bahwasanya Abu Thalib ketika sudah menjelang wafatnya, Rasulullah SAW datang mengunjungi Abu Thalib, dan ternyata di tempat Abu Thalib ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal. Maka Nabi SAW mengatakan, Ai'am, wahai pamanku, Qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Nah, jadi sampai sekarang atau sampai waktu itu ternyata Abu Thalib walaupun sudah dengan mengerahkan tenaganya, kekuatannya untuk membela Nabi Muhammad SAW, tapi belum juga berislam. Ya. Katakanlah la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Katakanlah kalimat ini, la ilaha illallah ini, yang akan aku gunakan sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ya. Jadi maksudnya Rasulullah SAW akan bersaksi bahwasanya pamanku ini sudah beriman, ya kan, berhujjah. Ya, jadi supaya dia selamat di hari akhir, ya, di hari kiamat nanti. Dan tentu saja Nabi SAW mengerti bahwasanya kalau orang yang mati, ya, sebelum mengucapkan la ilaha illallah atau sebelum masuk Islam, maka masuk neraka. Maka masuk neraka, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kekal. Ya, maka di sini Nabi SAW mengajak pamannya, ya, untuk terakhir kalinya, katakan la ilaha illallah yang akan saya gunakan untuk berhujjah di hadapan Allah untukmu, bahwa kamu adalah orang yang beriman. Ya. Maka Abu Thalib pun mengatakan, dan juga Abu Jahal
Abu Jahal yang ada di situ, juga siapa? Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Apakah kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Maka terus apa istilahnya ya, diprovokasi, mungkin kita katakan provokasi ya Abu Talib itu untuk apa? Untuk tidak mengatakan la ilaha illallah. Disebut-sebutkanlah bahwa kamu kalau mengatakan ini akan seperti ini, masa kamu tinggalkan agamanya ayahmu sendiri, masa kamu tinggalkan agamanya kaummu, masa seperti ini. Akhirnya dia merasa tidak enak untuk meninggalkan atau mati bukan dalam agamanya Abdul Muttalib, bukan dalam agama kesyirikan atau orang-orang Quraisy pada waktu itu. Sampai akhirnya ya sampai akhirnya justru kata-kata yang disebutkan oleh Abu Talib ketika akhir hidupnya, dia mengatakan apa? Ala millati Abdul Muttalib, saya di atas agama Abdul Muttalib ya. Tidak pernah mengatakan la ilaha illallah sampai dia wafat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Malam unha anka. Aku betul-betul sungguh aku akan memintakan ampun untukmu ya, selama saya tidak dilarang ya, atau sebelum saya dilarang ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaannya kepada pamannya, dia ingin kemudian memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun pamannya ya. Malam unha angka, sebelum saya dilarang untuk memohonkan ampun kepadamu. Maka turunlah ayat yang terdapat di surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman itu untuk memintakan ampun orang-orang musyrik, untuk memintakan ampun orang-orang musyrik walau kanu uli qurba, walaupun orang-orang musyrik tersebut adalah keluarga mereka, orang-orang terdekat mereka ya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi orang-orang mukmin tersebut bahwa orang-orang mukmin tersebut adalah apa? Setelah jelas bagi orang-orang mukmin tersebut bahwa orang-orang musyrik tersebut adalah penghuni jahim, penghuni neraka. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya tidak boleh sama sekali kita memintakan ampun kepada orang musyrik ya. Musyrik yang sudah meninggal tentu saja ya. Kalau orang yang musyrik masih hidup, kita bukan doakan ampunan, kita doakan agar supaya apa? Supaya masuk Islam. Tapi kalau kemudian orang yang sudah meninggal, orang musyrik yang sudah meninggal, tidak boleh kita memintakan ampun. Kan di sini sangat maka nabi, tidak pantas itu orang nabi dan orang mukmin itu memintakan ampun orang-orang musyrik. Ya, walau kana uli qurba, walaupun dia adalah apa? Dia adalah orang-orang terdekat, keluarga. Ya. Jadi walaupun dia adalah bapak, dia adalah ibu, tapi kemudian karena kalau dia mati dalam keadaan musyrik, tidak boleh dimintakan ampun. Tidak boleh dimintakan ampun. Jelas akidah kita, orang yang mati dalam keadaan syirik ya, maka dia kekal di neraka, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ketika dia disekutukan. Ketika Allah disekutukan, tapi mengampuni Allah mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi tidak boleh minta ampun kepada orang-orang musyrik. Tidak boleh memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Lalu kemudian ada juga ayat yang menyebutkan bahwasanya apa? Innaka
Atau ada juga ayat yang turun, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah bagi orang-orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, ini baru turun lagi hujan setelah 1 pekan kalau enggak salah. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Jadi hidayah itu bukan di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan apa? Memberikan petunjuk saja. Ini yang salah, ini yang benar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan atau membuat orang itu memilih jalan yang benar. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang lakukan. Bayangkan paman yang sangat dicintai, yang begitu mati-matian membela Rasulullah SAW, tidak bisa Rasulullah SAW membuat dia masuk Islam. Padahal Rasul ini yang dakwahi, bukan orang sembarangan. Rasul langsung yang dakwahi dia. Rasul langsung yang dakwahi. Tapi ternyata tidak bisa juga, karena memang yang namanya hidayatut taufiq itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan hidayah tersebut kepada yang Allah kehendaki. Jadi al-huda itu ada 2 ya ikhwas sekalian. Kalau kita lihat di ayat yang lain, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul memberi petunjuk. Nah, di sini la tahdi, engkau tidak memberi petunjuk. Nah, di sini ada 2 yang perlu kita pahami ikhwas sekalian, bahwasanya huda itu ada 2 jenis. Ada huda al-irsyad, ya, huda petunjuk, sekadar menunjukkan ini yang salah, ini yang benar. Ada huda atau hidayah at-taufik, hidayatut taufik. Nah, ini yang punya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala bisa lakukan, atau Allah yang lakukan, bukan kita sebagai manusia. Sebagaimana kita juga, kita cuma bisa ini yang salah, ini yang benar. Oke? Mungkin kita bisa paksa, tapi hatinya bukan milik kita. Tapi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bisa memberi hidayah, tapi hidayatul irsyad. Hidayah memberi petunjuk saja. Bahwa ini yang salah, ini yang benar. Ya, menjelaskan ini yang salah, ini yang benar. Ya. Tapi membuat orang menempuh jalan yang benar, ya, itu bukan kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak berkuasa, tidak mampu hal tersebut, tapi Allah lah yang memberikan hidayah tersebut. Maka ikhwas sekalian, dari peristiwa Abu Thalib ini sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, ya, bahwa kita ini yang sudah berada di dalam agama Islam sejak lahir, sudah mengenal agama, bukan hanya sekedar Islam saja, tapi kita betul-betul mendalami dan mempelajari agama Islam, ya, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah ini. Siapa yang memberi kita hidayah ini? Tidak ada yang mampu memberi kita hidayah ini. Siapapun di atas muka bumi ini, manusia tidak ada yang mampu memberikan kita hidayah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak sehingga akhirnya kita mendapatkan hidayah. Ya, kita ditakdirkan lahir dalam keluarga yang Islam sehingga kita menjadi Islam. Kita tumbuh juga alhamdulillah dalam lingkungan yang Islami. Alhamdulillah kita juga akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh, berkecimpung dalam dunia dakwah, ya, mendalami ilmu agama, ya, tidak seperti orang-orang Islam lainnya. Ya, maka di sini kita syukuri ikhwas sekalian. Orang bisa dakwahi kita dengan 1000 retorikanya, dengan berbagai macam metodenya. Tapi ya, kita paham dan kita sadari bahwa semua tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, kepada apa Allah yang kehendaki. Kita tentu saja wajib berusaha ikhwas sekalian, ya. Jadi pertama kita sadari bahwa hidayah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan Allah yang kasih, maka tidak akan mungkin ada yang bisa kasih kita hidayah. Kita akan tersesat-sesatnya. Nah, kemudian ini juga membuat kita apa? Membuat kita bisa membesarkan hati kita. Ya. Jadi kita, kalau kita kemudian berkecimpung dengan dunia dakwah, kita berdakwah kepada siapa saja, kepada keluarga dan seterusnya. Tapi kemudian kalau ternyata tidak ada hasil, ternyata yang kita dakwahi tidak juga mau menerima dakwah kita, padahal kita sudah melakukan usaha, ya, dan itu memang wajib kita lakukan usaha-usaha ikhwas sekalian. Ya, jadi bukan berarti kalau kita mengatakan ya kan hidayah kan dari Allah, ya kita dakwah saja yang penting sudah dakwah. Tidak.
Tidak seperti itu juga, tapi kita juga dakwahnya harus pakai usaha. Ya. Bagaimana caranya berretorika dengan baik, menyajikan dakwah dengan baik, kita juga menunjukkan akhlak yang baik. Ya. Bukan hanya sekedar ayo sholat, sudah tidak. Ayo begini, tidak seperti itu juga. Tapi ada strategi-strateginya. Nah ini kita patut maksimalkan, harus maksimalkan. Nah kalaupun tidak ada hasilnya, ternyata orang yang kita dakwahi tidak mau ikut sama kita, maka di sini kita besarkan hati kita. Oh memang Allah belum mau beri dia hidayah. Ya. Mudah-mudahan nanti, maka kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah. Karena Allah, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala hidayah tersebut. Ya. Ini kita bisa bayangkan ikhwas sekalian. Ya. Seorang paman, keluarga dekat Nabi, yang dakwahi langsung Nabi, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah sampai terakhir hidupnya. Sampai akhir hidupnya. Ya, subhanallah. Maka kita bersyukur ikhwas sekalian. Mengucapkan la ilaha illallah kita sekarang ini sangat mudah. Ya, kita sekarang sangat mudah dan mudah-mudahan kemudahan itu tetap ada pada diri kita untuk mengucapkan la ilaha illallah sampai pada ujung kehidupan kita. Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan ya bermanfaat ikhwas sekalian. Kita lanjut atau bagaimana ini? Sampai jam berapa? Hah? Oh dari saya Ji. Enggak, biasanya berapa lama? 1 jam toh? Ya, kita mulai jam berapa tadi? Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan, kita selesaikan ini sedikit lagi, ya. Jadi tentu saja Nabi SAW sangat sedih, ya. Bukan hanya sedih karena Abu Thalib meninggal, tapi tentu juga sedih karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan syirik. Kalau meninggal dalam keadaan beriman, ya, mungkin kita sedih, ya. Sedih, tapi kita sebagai orang Islam meyakini bahwasanya insya Allah masih ada kesempatan untuk bertemu dengan orang yang meninggalkan kita itu di surga kelak. Kita masih bisa berkumpul lagi, masih bisa kemudian berkencengkrama dalam suasana kekeluargaan, ya, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, ya, ikhwanan, ya, bersaudara dalam suasana kekeluargaan, masih ada kesempatan untuk itu. Tapi kalau ada orang yang kita cintai meninggal dalam keadaan syirik, inilah perpisahan yang sesungguhnya ikhwas sekalian, perpisahan yang betul-betul perpisahan. Terpisah kita di dunia, dia meninggal, dan juga kita terpisah di akhirat kelak. Dia di neraka, kita di surga. Ya. Nah, tentu Nabi SAW bersedih, ya, bersedih. Kita bisa bayangkan bagaimana kesedihannya, ya. Kalau kita mengingat jasa-jasa Abu Thalib, ya, Nabi SAW tentu pasti sangat mengetahui dan menyadari jasa Abu Thalib begitu besar, ya, bagi dakwah Islam pada waktu itu. Tapi ternyata tidak bisa juga kemudian membuat Abu Thalib itu masuk ke dalam Islam, dan justru lebih-lebih Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak memintakan ampun kepada pamannya tersebut. Maka beliau sedih tentu saja. Ya, bahkan dikatakan di sini, ya, Abbas mengatakan, ya, Abbas bin Abdul Muttalib, ini saudaranya Abu Thalib, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aghnaita an ammik, fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka." Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas mengatakan, apa yang kau bisa berikan atau apa yang kau manfaat apa yang kau bisa berikan kepada pamanmu, ya, Abu Thalib maksudnya. Fa innahu kana, dulu pamanmu itu yahutuka, melindungimu, wa yaghdabu laka, dan dia marah untukmu, ya, untuk membelamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa fi dhahdahi min nar, dia ada di permukaan neraka, dia di permukaan neraka. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kalau bukan karena saya, maka Abu Thalib itu pasti sudah ada di darkil asfali minan nar, sudah ada di dasar neraka yang paling bawah. Jadi di sini kita ketahui, ya, dari akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya ada yang namanya syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang namanya syafaat, ya. Tidak seperti orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan tidak ada syafaat.
Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ada syafaat. Ya, salah satu syafaat adalah syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya 8 jenis syafaat. 8 kalau tidak salah. Nanti kita sebutkan mudah-mudahan di pekan depan. Salah satunya adalah syafaat untuk yang terkhusus untuk Abu Thalib ini. Ya. Bahwa azabnya diringankan. Kalau kita konsep umumnya adalah apa? Orang yang kafir, musyrik, azabnya keras, paling bawah. Ya. Tapi karena ada syafaat Nabi SAW, dia Abu Thalib diangkat ke permukaan neraka, diringankan azabnya. Ya. Tidak bisa juga keluar, tentu tidak bisa. Ya, ini tidak bisa dikeluarkan dari neraka, tapi dia hanya bisa sampai di permukaan neraka. Tidak bisa keluar karena memang dia syirik. Ya, dia musyrik. Jadi karena syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, azab dari Abu Thalib itu diringankan. Azab dari Abu Thalib diringankan. Tapi kata Rasulullah SAW, justru azab yang paling ringan itu, ikhwah sekalian, apa? Ditaruh bara api di kakinya, yang mendidih adalah otaknya. Ya. Itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Ya. Jadi bagaimana dengan tingkat-tingkat yang lebih di bawah dari neraka tersebut? Tentu azabnya pasti lebih keras lagi. Maka kita minta ikhwah sekalian ya, di sini kita syukuri hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sangat punya peluang untuk masuk ke dalam surga. Kita sangat punya peluang untuk masuk ke dalam surga karena kita sudah bertauhid, ya, la ilaha illallah. Ya, saya kita patut untuk memperbaiki dan bercermin kembali apakah tauhid kita sudah benar atau tidak. Ya, tapi yang jelas kita punya peluang yang sangat besar untuk masuk ke dalam surga. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita masih juga punya peluang untuk masuk ke dalam neraka, wal iyadzubillah. Maka dari itu kita syukuri hidayah ini, kita jaga hidayah ini ikhwas sekalian, jangan sampai hidayah ini Allah Subhanahu wa taala cabut dari diri kita. Sehingga nanti akhirnya kita kemudian di surga kelak, ya, kita akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hadana li hadza, yang memberi kita petunjuk agar biasa sampai di sini, sampai di Islam, sampai surga. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami sekali-sekali tidak akan mungkin bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang beri hidayah. Kalau bukan Allah yang beri hidayah. Mudah-mudahan ikhwah sekalian kita tidak pernah mencicipi yang namanya neraka. Walaupun neraka yang paling atas. Ya, jangan ada yang bilang tidak apa-apalah masuk neraka sedikit, dicuci nanti kemudian dikeluarkan kemudian masuk surga. Jangan ada cita-cita seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa kemudian mendapatkan derajat tertinggi, masuk surga tanpa hisab dan azab, dan justru menempati surga yang paling tinggi. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian minta surga, mintalah surga yang paling atas, surga yang paling tinggi, yaitu Firdausul A'la. Ya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya, hidayah ini bisa terus ada bersama kita. Allah tetap menetapkan hidayah kita sampai kita meninggal, mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kita masuk ke surga tanpa melewati neraka terlebih dahulu. Ya, kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi tanpa hisab dan tanpa azab. Ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan nanti di bagaimana wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha